10 predator manusia, 1 pulau terkutuk, dan bom di pergelangan kaki yang siap meledak dalam 30 jam. Selamat datang di ajang survival paling sadis, di mana kematian adalah hiburan yang laku dijual secara global. Layar dibuka dengan 2 kru televisi yang menginjakkan kaki di neraka dunia. Penjara paling mematikan di Belarusia. Mereka adalah perpanjangan tangan Ian Brekel, sang produser psikopat yang ditugaskan berburu predator terbaik untuk proyek film paling sadis dalam sejarah. I want him. Di sebuah pulau terpencil yang tak tersentuh hukum, Brekel membangun panggung kematiannya. Bukan sekadar syuting biasa, ini adalah ajang survival brutal yang akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui situs rahasia miliknya. Eddie, are you tracking? We're hot. Talk to me. The 30-second spot's ready to roll. Great. Brekel kemudian memastikan kesiapan Goldman, sang teknisi yang mengelola 400 mata kamera tersembunyi. Instruksinya jelas, semua harus terlihat natural. Para peserta tak boleh tahu bahwa setiap hembusan napas dan tetesan darah mereka sedang menjadi komoditas jualan yang menguntungkan. You know, it's all gonna work out. You know why? Why? Because you're the best. Di tengah persiapan, seorang jurnalis berani bernama Donna datang menantang moralitas Brekel dalam sebuah wawancara eksklusif. Brekel dengan bangga memamerkan konsep 10 napi saling bunuh demi hadiah kebebasan tunggal bagi yang mampu bertahan di puncak rantai makanan. Pernyataan itu membuat Donna muak karena ini jelas-jelas pembantaian ilegal. Namun, Brekel tak peduli. It's immoral and illegal. You're a multimillionaire who may become a billionaire producing murder. Kabar buruk justru datang bukan dari hukum, melainkan dari lapangan. Salah satu peserta tewas ditembak mati karena mencoba memberontak sebelum permainan dimulai. Karena kehilangan satu aset berharga, Brekel harus mencari pengganti secepat kilat. Pilihannya jatuh pada penjara El Salvador, tempat di mana rumor tentang seorang napi Arab bernama Yuranov yang sangat bengis dan tak terkalahkan sedang berhembus kencang. Get him on wire. Who's en route to the prison now? Tim Brekel datang untuk membuktikan rumor tersebut. Untuk menguji nyali, Yuranov dibiarkan dalam kondisi terborgol sementara 2 napi kelas berat dikirim untuk menghabisinya secara tidak adil. Meski tubuhnya terikat rantai besi, Yuranov mampu menghancurkan lawannya. Namun, kejutan sebenarnya muncul saat petugas melepas rantainya untuk melawan napi terakhir bernama Jack Conrad. Secara mengejutkan, Jack hanya butuh 2 pukulan telak untuk membuat si monster jatuh tersungkur. Brekel yang menyaksikan lewat layar monitor langsung terpukau. Ia merasa telah menemukan bintang utama yang ia cari. Tanpa basa-basi, Jack Conrad resmi ditarik masuk ke dalam lingkaran setan ini. Clean him up. Spray him down. Get him on play. Tibalah momen di mana para napi dilepaskan di pulau neraka. Aturannya kejam. Mereka hanya punya waktu 30 jam. Jika gagal menjadi pemenang dalam batas waktu tersebut, bom yang tertanam di pergelangan kaki mereka akan meledak dan mengubah mereka menjadi serpihan daging. It's a very simple game. Kill or die. Saat helikopter membawanya menuju titik pelepasan, Jack tidak terlihat ketakutan. Matanya tajam mengamati setiap inci markas Brekel, mencari celah untuk melancarkan serangan balik yang tak terduga. Para napi dilempar satu persatu ke pinggir laut dengan kunci borgol sebagai satu-satunya harapan. Namun, drama dimulai saat seorang napi pengecut berontak histeris, yang berakhir dengan kematian sia-sia akibat kecerobohannya sendiri. Oops. Oops. Hey, idiots. Watch where you're tossing these guys. I got a fucking show to put on. Saat giliran Jack, ia malah melakukan aksi nekat dengan menghajar petugas helikopter hingga bersimbah darah. Akibatnya, Jack dilempar ke hutan tanpa sempat menerima kunci untuk melepas borgolnya. Di sudut lain pulau, kita bertemu dengan seorang napi keriting bernama Paul. Melihat ada napi lain di kejauhan, Paul segera pergi untuk bersembunyi di balik batu, namun hal itu nampaknya terlambat karena dirinya sudah keburu ditangkap oleh napi lain. This is hard fucking core, man.
Pull it. Just pull it. Sementara itu, di studio pusat, Brackle duduk bak dewa yang sedang mengatur nasib manusia. Ia tersenyum lebar melihat saldo banknya membengkak seiring dengan meningkatnya jumlah penonton VIP yang haus akan tontonan brutal. Jack kemudian bertemu dengan Paco, seorang pria yang tampak tersesat di tengah kekacauan ini. Setelah sempat terjadi kontak fisik, Jack menyadari bahwa Paco bukanlah pembunuh. Ia hanyalah suami yang merindukan istrinya. Jack pun melepaskannya, dan sebagai balas budi, Paco memberikan kunci borgolnya pada Jack. I'm looking for my wife. That's all I want. My Rosa. Gringo, try this. Di tengah hutan, persaingan merebut logistik mulai memanas. Creston, salah satu napi, mencoba mengambil suplai makanan dan senjata. Namun ia harus berhadapan dengan Saiga, petarung dingin asal Jepang. Calm down, homie. Namun, situasi berubah saat Max Starley muncul dan mengajak Saiga untuk membentuk aliansi maut. Mereka berencana menghabisi sisa peserta lainnya terlebih dahulu sebelum akhirnya menentukan siapa yang paling layak untuk bebas. Together a team. Alliance, you and me. You understand? I look better on you. Jack terus bergerak menuju pusat komando, namun langkahnya dihadang oleh napi bertubuh raksasa. Pertarungan brutal pun pecah, dan aksi liar Jack ini sukses mendongkrak jumlah penonton hingga menyentuh angka 12 juta orang. Hey, Brad. Yeah. 12 million. Online right now. Di luar pulau, agen FBI Brad Wilkins mulai mencium bau busuk permainan ini. Ia melakukan pelacakan mendalam dan menemukan satu kejanggalan. Nama Jack Conrad tidak memiliki catatan kriminal apapun dalam database FBI. Fakta mengejutkan terungkap. Jack adalah mantan pasukan elit Amerika yang dikhianati dan sengaja dihilangkan identitasnya. Brad segera menghubungi Sarah, tunangan Jack, untuk memberitahu bahwa pria itu sedang bertarung nyawa di sebuah acara ilegal. Terungkap bahwa Jack sebenarnya sedang menjalankan misi rahasia pemerintah sebelum akhirnya ditangkap oleh sindikat Brackle. Kini, Jack bukan hanya bertarung untuk hidupnya sendiri, tapi juga untuk mengungkap kebusukan sang produser. Holy shit, Yeah, I know. Nasib mempertemukan Paco dengan Rosa, istrinya yang ternyata juga dibuang ke pulau ini. Pertemuan emosional ini sempat membawa secercah harapan di tengah kegelapan hutan yang mencekam. Very romantic. Come on, Mr. Angry. Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap saat Max Starley dan Saiga datang bak malaikat maut. Paco dilumpuhkan tanpa daya, sementara Max Starley yang bejat berniat melakukan aksi keji kepada Rosa di depan mata suaminya sendiri. Stop this! What? What? Stop this! Baby, come on. She's a killer and a whore. She's a human being. Yeah. Tragedi mencapai puncaknya ketika Rosa tewas mengenaskan setelah Max Starley menarik pemicu bom di kakinya. Paco yang hancur, hatinya berhasil melarikan diri ke kegelapan hutan saat para penjahat itu lengah. Kekejaman ini mulai mengguncang nurani beberapa kru, termasuk Julie dan Goldman. Mereka meminta Brackle menghentikan kegilaan ini, namun sang produser sudah kehilangan kewarasannya. Ia tetap melaju bersama kaki tangannya yang paling setia. You getting all soft on me, are you? It's not exactly easy to watch, but I'm with you. Malam yang dingin membawa Jack pada pertemuan kembali dengan Paco yang sudah sekarat. Melihat penderitaan sahabat barunya, Jack bertekad untuk membawa Paco keluar dari pulau terkutuk ini hidup-hidup. Mereka bersembunyi di reruntuhan gedung tua. Dengan keahlian militernya, Jack mencoba melakukan sabotase pada alat pelacak GPS agar keberadaan mereka tidak lagi bisa dipantau oleh Brackle. What you doing? I don't like being tracked. Whoa, whoa.
Strategi Jack berhasil. Ia menghilang dari radar, membuat tim kontrol panik. Tanpa disadari, Jack sudah berada sangat dekat dengan markas utama dan mulai menghabisi para penjaga satu persatu dengan senyap. Jack menggunakan kesempatan itu untuk menelepon Sarah. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memberikan akses tabungan rahasianya dan yang paling penting, mengirimkan koordinat lokasi pulau tersebut agar FBI bisa segera bertindak. Tepat sebelum Brackell mematikan aliran listrik untuk memutus komunikasi, Jack berhasil mengirim data penting itu. Ia kembali menghilang ke dalam hutan. Sementara Sarah bergegas menyerahkan informasi tersebut kepada agen Brad. Di sisi lain pulau, persekutuan antara Creston dan Pohol mulai goyah. Meski terlihat akrab, Pohol yang licik ternyata menyimpan rencana jahat untuk mengkhianati rekan satu-satunya demi bertahan hidup. Oh! Bitch got me again, motherfucker! Jack kembali ke tempat persembunyian Paco. Namun ia terlambat. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Max Starley dan Saiga menyiksa Paco dengan sangat kejam. Pria malang itu akhirnya tewas dibakar hidup-hidup tanpa ampun. Burn, baby, burn! Game on. Dendam Jack kini sudah bulat. Keesokan harinya, ia mulai berburu. Target pertamanya adalah Saiga. Di sebuah terowongan sempit, Jack melepaskan seluruh amarahnya hingga membuat petarung Jepang itu tak berkutik. Saat pertarungan memanas, Jack terjebak di gudang bahan peledak bersama Pohol. Namun, intervensi dari Max Starley yang menembakkan panah dan molotov membuat gudang tersebut menjadi jebakan api yang sangat mematikan. Ledakan dahsyat mengguncang gudang. Max Starley dan Saiga mengira Jack sudah menjadi abu dan mulai saling serang untuk menjadi satu-satunya pemenang yang tersisa. Jack! Fucking Jack! Namun, The Ghost kembali bangkit. Jack muncul dari lubang pembuangan dan langsung menghancurkan pertahanan Saiga. Saat eksekusi akan dilakukan, Max Starley muncul ikut campur, menciptakan pertarungan 2 lawan 1 yang sangat tidak adil. Saiga akhirnya tewas, menyisakan Max Starley yang ketakutan dan nekat melompat ke air terjun. Jack menyusul tanpa ragu. Di bawah, mereka menemukan helikopter suplai yang jatuh, memberikan mereka akses ke senjata api. Max Starley yang kehilangan akal mulai menembaki siapa saja, termasuk kru kamera. Namun, dengan kecerdikan seorang prajurit elit, Jack berhasil menyergapnya dari belakang. Duel puncak antar dua pria paling berbahaya di pulau itu pun pecah. Jack tampak tumbang bersimbah darah setelah Max Starley menghujannya dengan peluru. Di layar kaca, Sarah menangis histeris meratapi pria yang ia cintai yang dianggap telah tewas di depan jutaan pasang mata. No. FBI akhirnya tiba di lokasi. Menyadari posisinya terancam, Brackell menunjukkan wajah aslinya sebagai pengecut. Ia meninggalkan timnya dan mencoba kabur menggunakan helikopter pribadi bersama orang kepercayaannya. Goldman yang panik menuntut haknya. Namun ia justru dieksekusi atas perintah dingin dari Brackell. Sang produser benar-benar ingin menghapus semua jejak. I don't get it, you motherfucking piece. Brackell menemui Max Starley sejenak untuk melepas bom di kakinya sebagai tanda kemenangan formalitas.
Namun, ia menolak memberikan uang yang dijanjikan. Max Starley yang murka langsung membantai para penjaga dan mengambil alih pusat kendali. Plot twist kembali terjadi. Jack Conrad ternyata masih hidup. Dengan luka di sekujur tubuh, ia mendatangi pusat kendali. Max Starley terkejut melihat mayat yang kembali berjalan, dan Jack memastikan kali ini tidak akan ada lagi kesempatan kedua bagi Max Starley. Meski Brackle sudah terbang tinggi, pelarian sang produser harus berakhir. Julie yang sudah muak memberikan bom sisa kepada Jack. Dengan satu lemparan presisi dan ledakan hebat, helikopter Brackle hancur berkeping-keping di udara. Julie membantu Jack melepas bom terakhir di kakinya. Cerita ditutup dengan kepulangan Jack ke Texas, memeluk Sarah dalam kehangatan yang nyata. Sebuah akhir yang melegakan setelah badai darah yang tak berujung. Satu orang bebas, 9 lainnya jadi sejarah. Menurut kalian, apakah Jack Conrad adalah peserta paling mematikan? Atau sebenarnya Brackle saja yang terlalu meremehkan lawannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk update alur cerita film gila lainnya. Saya pamit, tetap waspada.